Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah. Pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari seni interaksi Rasulullah SAW dengan berbagai kalangan. Yang secara khusus pada kesempatan malam ini kita akan masuk pada sub bahasan baru. Ya, sub bahasan baru yaitu bahasan yang berhubungan dengan interaksi Nabi SAW dengan orang-orang munafikin. Pada bahasan sebelumnya sudah kita tuntaskan pada sub bab yang berhubungan dengan interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kemungkaran, dan itu sudah kita tuntaskan sampai dengan pertemuan pekan lalu. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bahasan baru, yaitu interaksi Nabi SAW dengan orang munafikin. Nah, semua bahasan ini di bagian ini masuk dalam bab 4. Babnya ta'amulun Nabi SAW ma'asyarihatin da'watin khassah. Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan segmen dakwah khusus. Nah, segmen dakwah khususnya siapa? Nah, segmen dakwah khususnya bermacam-macam. Pada pertemuan yang lalu sampai terakhir bahasannya adalah berkaitan dengan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan berinteraksi dengan orang-orang munafikin. Kita lihat sama-sama di layar. Ini ulasannya atau bahasannya. Interaksi Nabi SAW dengan munafikin. Ta'amulun Nabi SAW ma'al munafikin. Nah, kita lihat di paragraf pertama di bahasan ini bahwa Rasulullah SAW berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Kulla fi'atin minan nas. Jadi beliau berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Nah, di antara segmen, di antara kelompok masyarakat, meskipun mereka bisa jadi di beberapa tempat masuk minoritas karena jumlahnya cuma sedikit, tetapi tetap harus dilayani. Mereka adalah orang-orang yang kita kenal sebagai munafikin. Nah, kita melihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Munafikin yang mereka menampakkan keimanan, tetapi menyembunyikan kekufuran. Kalau berinteraksi dengan mereka, bagaimana caranya? Nah, tentu sebelum itu kita kenali dulu sifat-sifatnya. Sifat-sifat munafikin. Kenapa? Karena dengan cara itu kita bisa menyikapi secara proporsional. Nah, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, ini adalah ciri khas dari orang-orang munafikin. Jadi, orang munafikin ini, mereka hadir sholat berjamaah di masjid. Jadi bisa dibayangkan, orang munafikin di zaman Rasul SAW hadir di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Itu orang munafik. Nah, kalau sekarang yang di negeri kita ini, sudah sikapnya memusuhi umat Islam, terus nggak ke masjid, nggak berjamaah di masjid. Jadi, bukan lagi berada pada posisi menampakkan keimanan. Kalau menyembunyikan kekufurannya, bahkan mereka ada yang secara terang-terangan menampakkan kekufurannya. Ada ungkapan yang menarik disampaikan oleh salah seorang syekh bahwa yang menarik di momentum sekarang ini pada peristiwa yang terjadi di Gaza di Palestina adalah bahwa rudal atau bom yang diluncurkan, ditembakkan dari para pejuang Palestina, itu membuat orang-orang Yahudi bersembunyi. Tetapi membuat orang-orang munafikin keluar. Ini kalimat yang menarik ini. Membuat orang-orang munafikin keluar. Jadi kalau kita ingin lihat orang munafikin, momentumnya sekarang ini. Kok ada orang munafikin membela-bela orang kafir? Nah ini, kelihatan aslinya. Padahal kemarin-kemarin mereka ini muslimin. Ada sebagian bahkan ustadz. Ya. Tapi pada saat ada peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi, mereka sibuk nyacati orang-orang beriman. Sibuk nyacati orang-orang Islam yang berjuang berhadapan dengan orang Yahudi. Kita semua sepakat, kaum muslimin, siapapun dari sejak zaman
sahabat. Sampai hari ini kita tidak bicara Rasulullah SAW, kita bicara kaum muslimin, ya. Zaman sahabat, zaman tabiin, sampai zaman kita sekarang, kaum muslimin manusia biasa. Ada cacatnya, kita jamin pasti ada kalau kita bicara cacatnya. Apalagi di zaman kita sekarang, siapa di antara kita yang nggak punya cacat, nggak punya kelemahan, nggak punya kekurangan? Siapa di antara kita yang nggak punya itu? Pasti ada. Dan kita nggak usah bekerja keras untuk melihat itu, gampang sekali, banyak aib yang kita miliki. Apalagi kalau diri kita sendiri, kita tahu kelemahan-kelemahan diri kita. Termasuk kita melihat kelemahan orang lain juga kita tahu. Dan dengan sangat mudah kita bisa melihat itu. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah di hadapan kita sedang ada pertempuran antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Kaum muslimin yang tadi kita sampaikan, ya kaum muslimin seperti kaum muslimin pada umumnya. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada cacat. Tetapi juga mereka adalah kaum muslimin yang juga punya jasa pada jasa untuk Islam. Nah, terus gimana? Nah, ini yang ada di zaman kita sekarang. Jadi munafik itu asalnya adalah menampakkan keimanan pada beberapa bagian, lalu menyembunyikan kekufurannya. Jadi pada momentum seperti sekarang ini, kita jadi bisa melihat, kalau ingin melihat munafikin, salah satu momentumnya kapan? Ya, ini pada saat kaum muslimin sedang berhadapan-hadapan dengan musuh. Pada saat perang Uhud, orang-orang munafikin tidak berjuang bersama kita. Tidak berjuang bersama kita. Bahkan termasuk yang gembosi kaum muslimin. Dan dengan bahasa kita sok alim, ya, sok sucinya. Mereka mengatakan, kayaknya ini sih bukan niatnya untuk perang, lillahi ta'ala. Kalau betul-betul jihad, insya Allah kita berangkat. Ini kata mereka, kata munafikin. Jadi seakan-akan orang munafikin ini mempersoalkan jihadnya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ini kayaknya betul-betul, ya, atau ini bukan betul-betul jihad. Kalau betul-betul jihad, kami akan berperang. Kami akan berada di baris terdepan. Nah, ini munafikin. Nah, kok nggak berangkat? Padahal ini yang berangkat siapa? Rasul, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Sampai dicacati seperti itu. Jadi, sudah ada sejak zaman Rasul SAW, munafikin seperti ini. Mau berkedok dengan kedok apapun, mau tokoh masyarakat lah, tokoh sosial, tokoh keagamaan, tokoh dari sisi ekonomi, dan seterusnya, itu intinya adalah menggembosi perjuangan kaum muslimin. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, kemudian bahasan berikutnya, ini ada sifat, ya sifat atau ciri orang-orang munafikin yang paling nampak, min abrozi sifatihim. Ini kita ambil sebagian dari sifatnya orang munafikin. Ini langsung ke bahasan intinya. Tentu beliau sampaikan ini karena ingin meringkas. Kalau mau dibahas tentang munafikin dengan panjang lebar, beliau bisa mengulasnya dengan lebih lengkap dari ini. Tetapi karena temanya adalah seni interaksi Rasulullah SAW dengan orang munafikin, maka bahasan sifat-sifat munafikin perlu dihadirkan terlebih dahulu, tapi minimal dengan singkat aja, nggak usah panjang-panjang, supaya bisa dapat gambaran. Yang pertama, iddi'aul imani kadziba, mengklaim bahwa mereka ini orang beriman, tapi klaimnya palsu, bohong. Ya. Jadi, gimana caranya? Kalau sekarang dengan namanya pencitraan. Nah, itu. Lihat ayatnya, firman Allah SWT di surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Wa ma hum bimu'minin. Tapi Allah dengan tegas menyatakan, dan mereka itu bukan orang yang betul-betul beriman. Allah langsung nyatakan, itu bukan orang yang betul-betul beriman. Bukan mereka itu. Ini yang pertama. Kemudian, sifat yang kedua, al-khida. Al-khida itu kalau bahasa kita tipu-tipu. Ya. Ngapusi. Ya. Jadi mereka menipu. Maka kalau kita lihat di zaman sekarang, ya munafikin nggak jauh-jauh dari itu.
Kalau ada orang munafikin kok nipu, ya memang sifatnya begitu. Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat 9-nya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka membuat tipu daya terhadap Allah SWT. Lihat, bayangkan, Allah saja ditipu. Walladzina amanu, dan mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka tidak menipu illa anfusahum, melainkan kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka ini nggak sadar. Makanya kalau kita lihat ada orang munafikin yang berusaha berkelit dengan ini dan itu, ya kalau kita yang paham, ya kita cuma ketawa aja, dasar munafik gitu. Ya beginilah tabiatnya orang munafik. Mereka kira bahwa kita ini mudah ditipu, mudah dibohongi. Kalau di zaman sekarang kan bahasanya, ya sekarang ini netizen sudah pada pinter. Situ mau bohong, nah jejak digitalnya ketahuan. Jadi dikira bahwa orang sudah lupa, padahal ya maaf ya, yang namanya jejak digital itu kata orang ini sadis. Karena apa? Tersingkap semuanya. Dulu ngomong begini dan begitu, menjilat-jilat ini dan itu. Oh ternyata ya, ini khida'nya, ya tipu-tipunya, ya ngapusinya. Lalu sifat berikutnya, yang ketiga, al-ifsadu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi ini. Membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah SWT berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka, mereka, maksudnya kepada orang-orang munafikin, la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat islah, berbuat kebaikan, melakukan perbaikan. Ala, ketahuilah sesungguhnya, sesungguhnya mereka ini humul mufsidun. Mereka itulah perusak hakiki. Mereka itulah orang yang benar-benar melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun. Tetapi mereka tidak sadar. Jadi mereka nggak ngerti bahwa mereka itu merusak. Ini kerjanya munafikin. Maka kalau kita lihat sekarang ada munafikin kerjanya merusak, ya memang sifatnya begitu. Itu sifat mereka. Sifatnya apa? Suka merusak. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala yang lain, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu sampai menakjubkan, menarik hatimu, mengagumkan. Dan dia berseru, dia mengatakan kepada Allah agar mempersaksikan apa yang ada dalam hatinya. Artinya menunjukkan bahwa ini betul, ini yang keluar dari lubuk hati saya. Padahal apa? Wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras memusuhi. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan jika orang tersebut berpaling dari hadapanmu, maka dia akan berjalan di muka bumi ini melakukan kerusakan dan merusak tanaman, hewan ternak, dan yang lainnya. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil itsm. Dan apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan atau yang menyebabkan dia berbuat dosa. Fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi orang-orang seperti ini neraka jahanam. Walabi salmihad. Dan sungguh jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang pertama tadi berdusta kalau menyatakan keimanan, yakni bohong. Yang kedua menipu.
Yang ketiga, menebar kerusakan di muka bumi ini, atau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang keempat, at-tasaqulu 'anil ibadati. Merasa berat melakukan ibadah. Sakil itu artinya berat. Tasaqul artinya merasa berat beribadah. Ya, bahasa lainnya malas beribadah. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya, orang-orang munafikin itu, mereka, tadi, ini sama dengan yang disebutkan sebelumnya, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu, nah ini pembahasan di poin ini. Wa idza qamu ilas sholati, dan jika mereka menegakkan sholat, atau berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala. Mereka menegakkannya dengan malas. Yura'unan nas. Mereka riya. Mereka mempertontonkan itu kepada manusia. Sebentar, ini ada kamera nih. Lalu tiba-tiba berubah. Ya, tiba-tiba berubah caranya mengerjakan sholat. Karena apa? Karena ini untuk yura'unan nas. Supaya menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini rajin ibadah. Menampakkan, dan kalau perlu bikin video. Bikin video entah sedang wudhu, azan, sholat sendirian, sholat berjamaah, sholat jadi imam, jadi makmum di saf pertama, itu masuk dalam babnya yura'unan nas. Itu karena riya. Tapi aslinya sehari-harinya susahnya luar biasa cari berada di masjid. Apalagi sampai di saf pertama, susahnya luar biasa. Ke masjidnya nggak pernah, tiba-tiba kok ada video beredar berada di saf pertama. Berada di saf pertama, ya. Dan ketika lihat yang ini takmir masjidnya yang berada di masjid itu, tahu persis di masjid itu siapa jamaah yang rutin ke masjid. Itu nggak ada semua itu. Berarti ini memang sholatnya bukan sholat 5 waktu yang biasa kita kenal. Tapi ini sholat karena mau di apa? Di shooting. Yura'unan nas. Karena mau shooting jadi apa? Jadi jamaahnya baru semua. Masjidnya masjid lama. Jamaahnya juga ya biasalah. Sama seperti kalau kita sekarang. Ini bapak-bapak, ikhwan yang biasa ke masjid kan pasti tahu ya. Kalau kita sering ke masjid yang biasa kita kunjungi, masjid di dekat tempat tinggal kita, yang sering kita hadiri atau sering kita sholat di situ, kita tahu muka-mukanya kan ya itu aja, kan sangat langka, tuh sangat langka. Kita menyatakan sangat langka karena ini fenomena yang umum, sangat langka kita dapati wajah-wajah baru. Ada 1-2 betul, itu jumlahnya langka. Selebihnya apa? Orang-orangnya itu aja. Coba tanya ke masjid-masjid yang ada. Masjid di mana tempat kita berada, yang ke masjid kita hampir hafal gitu. Muka-mukanya, orang-orangnya, oh ini bapak ini, saya tahu rumahnya di sebelah sana, dari masjid, belok kanan, dan seterusnya. Nah, tapi tentu aneh kalau tiba-tiba sholat lalu dibuat syuting di masjid kita. Dan itu pada sholat 5 waktu, terus muka-mukanya baru semua ini. Kok nggak ada semua jamaah yang biasa sholat? Oh, berarti memang ini syuting ini, bukan sholat 5 waktu ini. Ini karena mau syuting, jadi jamaahnya baru semua. Terus susunan softnya juga baru semua. Jamaahnya nggak ada yang biasa hadir, imamnya juga baru. Ya ini karena memang mau pencitraan. Yura'unan nas. Mereka mau riak, tunjukkan kepada orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini bentuk sifat orang munafikin yang lain adalah mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Jadi artinya malasnya luar biasa berzikir kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, sifat yang lain. Ini masih ada beberapa sifat yang berkaitan dengan sifat orang munafikin. Karena masih agak banyak dan waktunya sudah masuk waktu Isya, maka sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan bahasan berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang munafikin ini. Tentu nanti
Setelah itu masuk ke interaksi Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang munafikin. Nah, demikian alasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.